Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang tansah hormati, pada kesempatan ingkang mubarakah menika kita akan membahas orang yang masuk ke dalam surga itu bukan karena banyak amalnya. Jelas kalau masuk neraka karena banyak dosanya. Di tema kita akan membahas orang yang mendapatkan rahmat Allah serta orang yang tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor sekian kita akan membahas orang yang akan mendapat rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang masuk ke dalam surga kalau mau bukan semata-mata karena banyak amalnya. Meskipun hidupnya itu terutama sholatnya rajin, kenapa belum bisa menjamin masuk surga? Karena sholat itu untuk dirinya sendiri supaya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian zikirnya untuk apa? Untuk dirinya sendiri supaya hati kita bisa tenang. Kemudian puasa supaya kita bisa terhindar dari hawa nafsu kita. Kayak rokok, amal kita belum bisa menjamin mlebet surga. Keranten menawi ditimbang seluruh amal kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala boten saged ngimbangi. Kita hitung-hitung nikmat Allah berupa oksigen yang hirup. Ketika orang sakit, begitu biayanya besar karena menggunakan oksigen buatan. Andaikan di total semuanya itu berapa miliar atau berapa triliun, kita tidak bisa menghitung nilai nikmat Allah, hanya berupa kita bisa menghirup dan napas kita, udara, oksigen yang kita hirup ini. Belum lagi kenikmatan lentulipun. Itulah amal manusia. Kalau bahkan para ulama mengatakan belum bisa menjamin masuk surga kita. Lajeng yang menjamin masuk surga kita adalah karena rahmat Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka serajin-rajinnya sholat kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, dan amal-amal yang lainnya inilah jangan sampai kita merasa ahli surga. Namun sebaliknya kita hendaknya merasa diri kita ini adalah tetap merasa ahli neraka, sehingga terus berusaha untuk menjadi orang yang ahli surga. Seperti syairnya Abu Nawas, Ilahi las tulil firdausi a'la, dan seterusnya. Ya Allah, sesungguhnya saya ini ahli neraka, tapi saya ini tidak kuat di dalam neraka. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Itu diantara syair Abu Nawas. Kita ini diharapkan untuk merasa diri kita ini ahli neraka. Jangan sampai merasa kita ini ahli surga, karena belum tahu
meskipun kita ini rajin dalam beribadah, rajin dalam beramal. Sebaliknya kita tidak boleh menjustifikasi kepada orang yang ahli maksiat. Kenapa? Siapa tahu mereka itu ada amalan yang tidak terlihat oleh manusia yang lainnya, kemudian Allah mengampuni dan memasukkan, mengasih rahmat, kemudian orang itu masuk ke dalam surganya. Seperti seorang pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing yang haus, maka Allah kagum dan takjub kepada kedermawanan kasih sayangnya seorang pelacur itu, sehingga Allah memasukkan ke dalam surga kepada seorang pelacur itu sendiri. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 156. Ingkang maksudipun inggih menika orang yang mendapatkan rahmat Allah, yaitu Allah menetapkan rahmatnya kepada orang yang bertakwa, orang yang membayar zakat, serta orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Ini diantara orang yang mendapat rahmat adalah orang yang bertakwa, orang yang membayar zakat, diantaranya ciri orang yang bertakwa, dan orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan Al-Qur'anul Karim. Itu diantara ciri orang yang mendapatkan rahmat. Kemudian di dalam surah At-Taubah ayat 71 juga dijelaskan ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala inggih menika nomor 9. Orang yang suka menolong. Jadi tidak harus kita kemudian hanya sholat, puasa, membaca Al-Quran saja, tetapi imbangilah dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Selain cirinya orang yang mendapatkan rahmat, yaitu orang yang menolong, nomor kali yang menikah orang yang amar ma'ruf nahi munkar, selalu menebar kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nomor 3 inggih menika ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat, orang yang istiqomah mendirikan sholat. Nomor sekawan inggih menika orang yang menunaikan zakat. Nomor gangsal inggih menika orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ugi di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 Allah dawuh orang yang mendapatkan rahmat Allah inggih menika wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Napa ciri-ciri orang yang bertakwa? Ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 136 inggih menika nomor 9. Orang yang selalu menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nomor kali ini menika orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Nomor 3 orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mampu memberi maaf pada orang yang menyakiti dirinya atau mendolimi kepada dirinya. Nomor sekawan inggih menika orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berbuat baik dan menjauh dari segala perbuatan kemaksiatan, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Nomor gangsal cirinya orang yang bertakwa kalau wau inggih menika apabila berbuat dosa lalu cepat bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 136. Kemudian wonten kitab Dzurratun Nasifin didhawuhaken
Orang yang mendapatkan rahmat pada yaumil qiyamah nanti ada 7. Sinten kemawon di mana waktu itu tidak ada naungan, kemudian nanti akan Allah lindungi pada yaumil qiyamah itu. Nomor setunggal inggih menika pemimpin yang adil, pemuda yang tekun beribadah. Nomor 3, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nomor sekawan adalah 2 orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nomor gangsal nggih menika sendirian berzikir kepada Allah kemudian meneteskan air mata. Nomor 6, laki-laki yang dirayu oleh seorang perempuan kemudian menolak karena takut kepada Allah. Nomor 7 inggih menika bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Itu diantara 7 orang yang mendapatkan rahmat Allah pada yaumil qiyamah nanti. Pada hari kebangkitan nanti manusia dibangunkan dari kematiannya. Lajeng orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala menurut kitab Qurratul Uyun karya Syekh Muhammad At-Tahami Ibnu Madani. Sinten kemawon pria dan perempuan yang bersenggama dengan sesama jenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nomor kalih inggih menika orang yang tidak mendapatkan rahmat saking Allah, orang yang melakukan onani. Nomor 3, orang yang bersenggama dengan binatang. Nomor sekawan, orang yang bersenggama dengan wanita melalui lubang dubur. Nomor gangsal inggih menika orang yang memadu wanita dengan anaknya. Nomor 6 inggih menika orang yang zina dengan tetangganya. Nomor 7, orang yang menyakiti hati tetangganya. Inilah di antara 7 orang menurut kitab Qurratul Uyun yang tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makaten materi pagi hari ini